Minta diperhatikan halo. Iya. Tolong, banjir tolong. Banjir. Blok 3 banjir, tolong. Oh, yang Pamenjera kondisi Cibogo. Ya Cibogo. Ya. Ya ini prihatin aja ya. Ya harapan kami sebagai warga di Desa Cibogo ya khususnya karena ini jarang terjadi banjir. Ini baru 2 kali ini yang kedua kali ini banjirnya. Ya harapan kami dari pihak pemerintah daerah ya harus ada intinya harus ada pengerukan. Tolong, banjir tolong. Blok 3 banjir, tolong. Pemerintah desa tolong. Banjir rendam 7 desa di Kecamatan Walet akibat luapan Sungai Cibres. Setelah hujan lebat seharian 7 desa terendam banjir, yaitu Desa Cibogo, Karangsari, Gunung Sari, Mekarsari, Cikulak Kidul, Ambit, dan Ciuya. Akibat banjir tersebut beberapa rumah dan pemukiman warga terendam banjir. Ketinggian air banjir tersebut bervariasi dari 50 cm sampai 2 meter. Banjir terparah berada di Desa Gunung Sari dan Mekarsari yang mencapai ketinggian sampai dengan 2 meter. Pemerintah setempat berupaya menyelamatkan warga yang terendam banjir yang kedalaman airnya sampai 2 meter, dengan melakukan evakuasi memakai perahu karet, dan dibantu oleh petugas tanggap darurat setempat. Kali ini adalah banjir terparah dari sebelumnya. Banjir juga pernah terjadi pada tahun 2019 tanggal 1 Mei 2019, pada saat itu hanya 5 desa yang terendam banjir akibat luapan Sungai Cibres. Dan seperti pemirsa lihat kali ini, kami dari tim Pulang Kampung Channel akan berkeliling melihat kondisi banjir yang berada di Desa Cibogo, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun sebelum lanjut melihat video ini, dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya, Pulang Kampung Channel. Untuk yang sudah subscribe kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan semoga sehat selalu. Berikut pengakuan warga saat terjadi banjir, yang kali ini menurutnya banjir terparah di beberapa tahun belakangan ini, karena sebelumnya banjir terparah hanya merendam 5 desa di Kecamatan Walet, namun kali ini hampir 7 desa yang terendam banjir. Kami menjumpai beberapa warga yang rumahnya terendam banjir. Dan mencoba bertanya ke salah satu warga yang kami jumpai saat berkeliling melihat kondisi banjir di Desa Cibogo, dan saya pun bertemu dengan Bapak Jaja yang rumahnya ikut terendam banjir. Banjir mulai datang kapan ini Pak? Datang malam, kira-kira ya habis jam 9-an lah, baru turun ke sini. Tapi biasanya nggak nyampe seperti ini ya Pak? Oh enggak, jauh. Biasanya di sini tinggi, berhubung mungkin dari arah lemparan dari Gunung Sari. Jadi ya gini sampai ke sini. Berarti malam tuh akibat hujan deras apa gimana ini Pak? Hujan deras. Gitu. Cuman dulu mah nggak seperti ini ya, belum pernah terjadi ya. Ini baru kali ini. Baru hari ini aja. Gitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke pemirsa, ini saya berada di Desa Cibogo, Dusun 2. Nah, sekalian lihat di sini banjirnya lebih parah. Oke. Masuk airnya, masuk ini. Punten. Kalau bisa kalian lihat airnya sampai masuk ke rumah. Tuh, lihat ya. Saya pun menjumpai salah seorang warga Desa Cibogo yang berada di Dusun 2, yang rumahnya ikut terendam banjir juga, yaitu dengan Bapak Diding.
Menurut beliau banjir kali ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Airnya masuk dari jam berapa Pak kalau sini? Masuknya itu tadi dari jam Jam 5 pagi ya Pak? jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi itu udah mulai masuk. Udah mulai waktu saya sholat subuh belum pagi ini belum, baru sedikit. Nah, habis sholat subuh kira-kira jam 5-an ke sini ini baru air turun semua. Cuman belum ada tanda-tanda airnya bakal surut ya Pak? Belum ada. Menurut informasi tadi katanya kira-kira jam 7 jam 8 baru surut. Oh, seperti itu. Karena di atasnya itu udah turun. Berarti nanti ke sini makin ke sini diperkirakan katanya itu antara jam 7 jam 8 ini sudah agak surut. Info tadi yang saya terima tuh dari Pak Ustadz tadi itu. Oh, ini tuh aliran banjir ini tuh dampak dari Sungai Ciberes ya Pak? Iya. Ini akibat satu mungkin karena hujan deras ya, kemudian lama banget turunannya. Kemudian yang ketiga akibat pendangkalan Sungai Ciberes. Jadi nggak tertampung air itu, sehingga itu ya impas ke pinggir. Nah, harapan Bapak sendiri Pak sebagai warga Cibogo ya Pak di sini Pak. Gimana Pak melihat kondisi seperti ini Pak? Ya ini prihatin aja ya. Ya harapan kami sebagai warga di Desa Cibogo ya khususnya karena ini jarang terjadi banjir. Ini baru 2 kali ini yang kedua kali ini banjirnya. Ya harapan kami dari pihak pemerintah daerah ya harus intinya harus ada pengerukan Sungai Ciberes itu dari ujung sampai ke hilir. Iya Pak ya, sampai saat ini tuh solusi untuk menanggulangi banjir lah katakanlah ya. Beberapa waktu yang lalu juga pemerintah setempat sudah ada upaya ya Pak. Cuman sampai sekarang hasilnya masih belum terlihat. Ada hasilnya. Ada hasilnya Pak ya, seperti itu. Nah, gimana komentar Bapak Pak? Ya mungkin kita sebagai manusia sabar aja, sabar aja ya. Mungkin dari pihak pemerintah sudah berusaha, tapi yang saya lihat ini belum kelihatan ada usaha untuk jujur aja nih pengerukan Sungai Ciberes dari mulai Ciuyah atau Ambit pintu Ambit sampai ke sini tuh. Ini kan saya lihat itu dangkal banget. Jadi dengan derasnya hujan kemudian lamanya hujan ya kemungkinan besar ya air itu imbas ke pinggir. Jadi udah pastilah. Jadi kalau menurut Bapak dengan pengerukan itu efektif untuk menanggulangi banjir ketika musim hujan tiba ya Pak? Iya kemungkinan Insya Allah kalau memang udah pengerukan dengan tuntas dari awal sampai akhir ya Insya Allah ya banjir ini udah. Ya berarti tidak seperti yang saya lihat kemarin itu sebelum musim hujan kan ada pengerukan Pak di daerah Ciberes. Lagi ketika pas dikeruk itu kan nggak disender tuh Pak. Itu kan sama aja gimana tuh Pak kalau memang harus dikeruk aja kan setiap musim hujan seperti ini Pak. Ya barangkali solusinya kalau memang dikeruknya benar kemudian lantas hasil pengerukannya dibuang jauh, percuma soalnya kalau misalnya di pinggir tanpa disender atau dipasang batu ya percuma. Jadi kalau air hujan lagi ya mungkin turun lagi tanahnya. Oke pemirsa, harapan warga di sini juga khususnya untuk daerah Gunung Sari ya Pak ya, yang mungkin lebih parah dari ini. Harapannya bahwa nanti air Ciberes itu dikeruk dan dipasang senderan itu Pak. Ya itu harapan kami lah. Jadi dikeruk dengan benar, dengan maksimal. Kemudian ya setelah dikeruk ada pemasangan senderan, disender gitu. Oke. Ya mohon maaf Pak, ini dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Diding Wahyudi. Oke Pak Diding Wahyudi, terima kasih banyak Pak ya. Oke untuk komentarnya. Saya juga menjumpai salah satu pedagang bubur ayam yang biasanya berkeliling berjualan di sekitar Desa Cibogo.
Namun kali ini mengalami kerugian akibat banjir yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Walet, salah satunya Desa Cibogo. Saya juga mencoba bertanya kepada pedagang bubur ayam mengenai banjir yang terjadi kali ini. Oh, ya banjir kondisi Cibogo. Desa Cibogo. Oke. Pak biasanya keliling di wilayah sini, Pak? Ada Cirebon, di Cibogo. Nah, kebetulan banjir Pak, berarti nggak bisa keliling ya Pak ya? Nggak bisa keliling nih soal ini, Desa Cibogo ke arah ke barat ke timur sampai Banjir. setengah meter. Aduh. Oke. Aduh, ampun. Saya pun melanjutkan berkeliling-keliling di Dusun 2 Desa Cibogo untuk melihat kondisi banjir. Dan biasanya di wilayah Dusun 2 lah yang paling parah dan paling dalam terendam air dengan ketinggian rata-rata 50 cm sampai dengan 75 cm bahkan 1 meter. Ternyata benar, di Dusun 2 lah yang paling parah, ketinggian airnya bisa mencapai 75 cm bahkan 1 meter. Melihat kondisi seperti ini, banyak masyarakat yang mengeluh tidak adanya bantuan berupa nasi bungkus ataupun pengontrolan dari perangkat desa. Nah Ibu, dulu pernah banjir seperti ini nggak Bu? Enggak segede ini. Oh dulu pernah, cuman nggak separah ini Nggak seperti separah itu. ini. Pernah waktu tahun kemarin bulan 2 pernah banjir, tapi nggak separah kayak ini. Dulu ini nggak masuk ke rumah ya Bu? Enggak, ini nggak masuk nih, cuman rumah saya aja yang masuk sama ini rumah ini. Harapannya seperti apa Bu? Harapannya? Harapannya ya kalau bisa mah itu yang jembatan itu tuh harusnya mah di ini supaya irigasinya tuh jebol supaya airnya agak masuk sana. Oh seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Oke pemirsa, tadi bisa dengar sendiri pengakuan dengan Ibu siapa Bu? Ibu Yati. Oh, Ibu Yati di Dusun 2, katanya tanggulnya apa tadi tuh, pokoknya tadi lah yang Ya, dikatakan pintu airnya tuh, pintu air yang di sana pintu airnya minta jembatan diperbaiki. tuh, minta diperbaiki gitu, Itu supaya seperti itu. nggak banjir ke ini daerah sini. Oh seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Yuk, saya keliling-keliling lagi Bu ke wilayah Dusun 2. Ya, beginilah kondisi di Desa Cibogo yang terendam banjir. Ternyata ada masyarakat juga yang sempat menyuci atau menjemur pakaian. Oke pemirsa, kembali saya ingatkan jangan lupa like, komen, subscribe dan share Pulang Kampung Channel sebanyak-banyaknya. Dan saksikan video-video sebelumnya dari Pulang Kampung Channel. Channel ini berisi tentang suasana-suasana desa yang berada di wilayah Cirebon. Dan ada pula beberapa video-video yang berisi tentang kejadian viral beberapa waktu lalu, yaitu bencana angin puting beliung yang terjadi di daerah Kecamatan Gebang. Tidak hanya itu saja, video sebelumnya juga ada yang menayangkan kejadian menegangkan yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu evakuasi mobil box yang terjebak di perlintasan kereta api Pabuaran, dan hampir saja tertabrak kereta api dari arah Cirebon. Untuk itu silahkan pemirsa cek sendiri video-video sebelumnya dari Pulang Kampung Channel, dan jika merasa video-video dari Pulang Kampung Channel ini bermanfaat, mari kita bagikan ke teman-teman lainnya. Terima kasih banyak. Setelah puas berkeliling di Dusun 2 Desa Cibogo, saya pun melanjutkan berkeliling di Dusun 3, yang mana di Dusun 3 tersebut menjadi langganan banjir ketika musim hujan tiba. Bedanya, banjir tersebut akibat saluran got yang tidak berfungsi dengan baik.
warga yang coba mau mengungsi pemirsa dengan membawa peralatan seadanya. Hampir semua terkena dampak di Desa Cibogo, khususnya di dusun 2, 3, dan 4. Kalau dusun 1 saya belum ngecek ke wilayah sana. Dan informasi tadi menurut pengakuan masyarakat di sini, di daerah Gunung Sari dan Mekarsari ketinggian air bisa nyampe 1,5 meter. Nah, saya belum sempat ngecek ke sana karena aksesnya untuk ke daerah sana susah, tidak bisa pakai kendaraan ataupun jalan kaki. Dan setelah saya sampai di Dusun 3 Desa Cibogo, saya bertemu dengan warga yang mengeluh sering terendam banjir. Ketika musim hujan tiba, dan warga tersebut mengakui bahwa sering terendam karena saluran got yang tidak berfungsi dengan baik. Itu, oh, kamar asup kabeh. Ya, geuning sok eueuh nu kuwu acan atuh. Ada kuunage ke kebanjiran meureun. Kabanjiran kan pernah ada buah. Jaman teh bogang mah jarang kok cenah. Waduh, oh geuning. Tuh, di jalan mah itu. Apa itu? Buset. Tuh, Ke pemirsa, ini justru lebih parah padahal dulu belum pernah terjadi seperti ini pemirsa. Tuh bisa kalian lihat air masuk dalam sampai setengah lutut. Belum sempat nyelamatin kasur itu ya Bu, kasur kerendam banjir. Dua. Nah Bu, ini kondisi banjir seperti ini, harapan Ibu gimana Bu? Nah hayangna mah dibalanarkeun jalan cai, saluran cai, amun naon-naon teh urang mah da banjir bae enggak tahu ge bae aya na kabanjiran kabeh urang mah da imapen deh. Coba ya belah dina teh di tukang jadi urang mah cai teh. Tuh bisa kalian lihat, ini air masuk ke dalam. Tuh, oh. Itu di tukang pinus, cai teh asup kana kamar mandi teh keplak. Nah, ini juga terendam parah. Saya pun terkejut, karena memang benar rumah warga tersebut terendam banjir, dan menurut pengakuan beliau tidak hanya banjir luapan sungai Cibres saja, rumahnya sering kebanjiran, akan tetapi karena ketika hujan, airnya menggenangi halaman rumahnya. Saya masih berada di dusun 3. Tinggi nih. Oh, Kisaka. Kebetulan rumahnya Kisaka juga kebanjiran, jadi tertahan lah gitu karena bawah sih. Oke, Kisaka, kita boleh lihat ke rumahnya seperti apa. Oke, pemirsa, ini salah satu praktisi di Adurahun Channel. Kebetulan saat ini rumahnya juga terendam banjir. Ayo Kisaka kita lihat-lihat. Ini Kisaka rumahnya kebanjiran masuk ke dalam rumah karena rumahnya pendek sekali. Ya semua juga masuk semua nih sih. Di rumah juga nih rumahnya. Tuh. Aduh, banjir sekali. Cuma paling 30 sentian lah. 30 masuk ke kamar-kamar banjir. Oke pemirsa, ini rumahnya Kisaka dari Adurahun Channel juga terendam banjir guys. Mari tingkatkan kesadaran kita untuk tetap menjaga lingkungan, agar lingkungan kita tetap terjaga kesehatannya, terhindar dari bencana banjir, jauh dari penyakit, dan semoga lingkungan kita ini lingkungan yang tertib, aman dan sejahtera. Amin. Sampai di sini dulu pemirsa, nantikan video terbaru dari Pulang Kampung Channel. Jangan lupa like, komen,
Subscribe dan share channel ini sebanyak-banyaknya, agar bisa berbagi informasi dan semoga saja sangat bermanfaat untuk pemirsa semua. Hatur nuhun, terima kasih, Tararengkiu.